Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Awal Ginanjar di channelnya Algi Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali memberikan tips dan juga trik untuk lolos di programnya Pendidikan Guru Penggerak. Materi kita kali ini adalah tes yang selanjutnya, yaitu tes bakat skolastik. Untuk itu mari kita bersama-sama membahas dan juga belajar terkait dengan tes bakat skolastik. Ya, dalam rangkaian tes program pendidikan guru penggerak ada setelah esai nanti akan masuk ke dalam tes bakat skolastik, di mana tes bakat skolastik ini terdiri dari 3 item ya. Yang pertama adalah tes verbal 20 menit, itu terdiri dari padanan kata, ada lawan kata, analogi, dan juga pemahaman wacana. Nah, tes yang kedua adalah terkait dengan tes kuantitatif. Ini lumayan agak lama, 40 menit, karena memang tes kuantitatif ini itu terdiri dari ada deret hitung, aritmatika, aljabar, dan juga analisis data terkait dengan hitungan kuantitatif. Dan yang tes ketiga adalah tes penalaran selama 25 menit. Itu terdiri dari ada tes logika, tes diagram, dan juga tes analisis. Dalam pengerjaan tes bakat skolastik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah waktu itu dilaksanakan serentak. Yang selanjutnya adalah memastikan kondisi jaringan baik. Kondisi jaringan baik ini adalah kondisi jaringan internet, jadi pastikan kita sudah support dengan jaringan internet yang baik ketika akan mengerjakan tes bakat skolastik ini. Yang ketiga adalah memastikan soal sudah terjawab sebelum berpindah soal selanjutnya, karena memang khawatir nanti ada yang lupa sehingga ketika waktunya habis ya kita tidak bisa mengisi kembali. Apabila terkena jaringan, disediakan waktu untuk mengulang, nanti tinggal konfirmasi saja kepada tim admin, karena Bapak dan Ibu nanti akan dikasih nomor admin dari setiap rangkaian tes yang akan dilaksanakan. Nah, info jadwal bisa dilihat di SIM guru penggerak. Ada pemberitahuan lewat email dan juga lewat WA. Sebelumnya ada uji coba terlebih dahulu. Uji coba ini diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu apakah memang sudah siap ataupun belum. Nanti ada soal uji coba sebelum kita mengerjakan tes soal yang sebenarnya. Yang pertama adalah tes verbal selama 20 menit. Contoh soal padanan kata. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah paham dan juga mengetahui, apalagi yang sudah pernah melaksanakan tes CPNS, tes P3K, ataupun tes-tes yang lainnya atau tes psikotes. Soal-soal yang diberikan dalam TPS di guru penggerak ini tidak jauh beda, karena memang rangkaian soal-soalnya itu terkait dengan soal-soal psikotes. Yang pertama adalah tes verbal, itu selama 20 menit. Ini adalah salah satu saya akan memberikan contoh, mengingatkan terkait dengan contoh soal padanan kata. Nomor 1, kakak tua merpati. A, anjing atau header. B, gurame kakap. C, gajah semut. D, singa naga. E, elang kupu-kupu. Pastikan dalam padanan kata ini kita harus bisa mengasosiasikan kalimat ataupun kata penghubung yang cocok gitu. Di nomor 1 ini kakak tua merpati, artinya untuk kakak tua dan juga merpati itu kelompok burung, dan dimanakah yang ini yang satu kelompok dengan yang lainnya? Jawabannya adalah kakap ya. Karena kenapa kakap? Karena gurame dan juga kakap itu merupakan kelompok ikan ya. Nomor 2 adalah belajar pandai. A, cetak atau kertas, cetak dengan kertas. B, berpikir dengan arif. C, potret dengan kamera. D, litografi dengan batu. E, cetak dengan tinta. Ya, jawabannya adalah belajar dan pandai. Agar pandai itu harus banyak belajar. Jadi asosiasi kata dan juga kalimatnya adalah agar pandai harus banyak belajar. Dan ini juga agar arif harus banyak berpikir. Jadi jawabannya adalah berpikir dan juga
Arif. Yang kedua adalah contoh soal lawan kata. Di sini nomor 1 itu nomadik, lawan katanya apa? Nomadik itu kan berpindah-pindah ya. Nah, lawan katanya adalah tentunya ya, menetap. Nomor yang kedua adalah antipati. Antipati itu kan tidak peduli, acuh tak acuh gitu ya. Dan lawan katanya tentu adalah simpati. Nah, untuk contoh soal analogi, pasien rumah sakit. Kalau masinis, apakah stasiun, rel, klinik, kereta api, ataupun kapal? Ya, jawabannya adalah D. Kenapa? Karena memang jenis padanan atau hubungan asosiasi pasien itu berada di rumah sakit. Nah, sedangkan masinis itu berada di kereta api. Nah, contoh nomor 2, bintang, langit, rumput dengan apakah golok, lapangan, sapi, kandang, sangkar. Nah, jawabannya adalah B. Pembahasannya, karena jenis padanan hubungan asosiasi bintang dapat ditemukan di langit dan rumput dapat ditemukan di lapangan. Yang penting Bapak dan Ibu itu harus paham terkait dengan asosiasi padanan hubungan katanya yang mana. Selanjutnya adalah tes verbal. Nah, untuk tips mengerjakan pemahaman wacana yang keempat itu adalah mengerjakan soal pemahaman wacana. Yang pertama, terlebih dahulu baca soal yang ada di bawah teks wacana tersebut. Yang kedua, pahami dengan jelas apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. 3. Mulailah membaca secara detail kata per kata dalam wacana tersebut. 4. Sambil membaca, temukan ide pokok dari teks wacana itu. Karena biasanya yang ditanyakan dalam soal adalah ide pokok. 5. Hubungkan pertanyaan yang sudah terlebih dahulu Anda baca dengan isi dari wacana tersebut. 6. Baca kembali soal Anda dan temukan jawaban yang paling tepat. Ini merupakan contoh soal pemahaman wacananya. Warga negara berkebangsaan Thailand ditangkap petugas bea cukai Bandara Juanda, Surabaya karena kedapatan membawa heroin seberat 2,671 kg. Chan Rem Suason ditangkap di terminal kedatangan internasional Kamis malam. Polisi menduga Chan Rem Suason hanya sebagai kurir. Wanita berusia 27 tahun ini diduga menjadi korban sindikat narkotika internasional. Dari pengakuan tersangka, selama diintegrasi polisi, barang itu berasal dari seorang ABK asli Liberia saat di Thailand. Itu disadur dari berbagai sumber. Pertanyaannya, pihak yang tidak terlibat langsung dalam kasus di atas adalah, apakah ABK asal Liberia, apakah B. polisi, C. petugas bea cukai, atau D. Chan Rem Suason? Ingat Bapak dan Ibu, ini dalam soal pemahaman wacana, kita betul-betul harus bisa memahami terkait dengan teks wacana yang sudah diberikan di awal. Nah, pihak yang tidak terlibat langsung dalam kasus yang disebutkan pada bacaan tersebut adalah ABK asal Liberia. Nah, jawabannya A. Kenapa? Karena dalam kalimat tersebut, ABK asal Liberia adalah pihak yang memberikan heroin seberat 2,671 kg kepada Chan Rem Suason dan tidak berada tempat kejadian, yaitu bandara. Nah, jawabannya adalah A. Nah, bagian B adalah tes kuantitatif. Ini selama 40 menit. Deret aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Nah, sedangkan rumus aritmatikanya, nilai suku pertama dilambangkan dengan A, sedangkan selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nah, untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. UN sama dengan A plus dalam kurung N kurangi B kali B. Ya, ini adalah untuk rumus aritmatikanya untuk mempermudah kita dalam pengerjaan nanti soal urut, soal deret hitung aritmatika, aljabar dan juga analisis data. Untuk contoh soal yang
Pertama, di sini ada soal suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 titik adalah, nah pembahasannya diketahui A sama dengan 7. A itu kan angka awal ya, A7. B min 2, ditanya urutan yang ke-40. Ingat Bapak dan Ibu, rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dikali B, dimana UN itu adalah U40 sama dengan 7, A-nya, N-nya 40 dikurangi 1, B-nya min 2. 7 tambah 3, 9 dikali min 2, 7 tambah min 78 sama dengan min 71. Jadi suku kedua baris suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah 71 ya. Rumus suku ke min n dari barisan 5, min 2, min 9, min 16 adalah, nah ini pembahasannya diketahui A sama dengan 5, ini 5 ya, A untuk awal, B-nya min 7. Ditanya rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut adalah A. Nah, kita masih tetap menggunakan rumus deret aritmatika atau rumus deret bilangan. Langsung aja deret ya. UN 5 plus N min 1 min 7. 5 dikurangi 7 N plus 7 sama dengan 12 min 7N. Jadi rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut adalah UN sama dengan 12 min 7N. Nah, yang selanjutnya adalah tes penalaran. Tes penalaran ini 45 menit, terdiri dari logika, diagram, dan juga analisis. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Dari dua pernyataan di atas, kesimpulannya adalah apakah A. Semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa, B. Sebagian pengendara sepeda motor adalah mahasiswa, C. Tidak semua yang memakai helm adalah mahasiswa, D. Semua pengendara sepeda motor bukan mahasiswa, atau E. Semua salah. Ya, dari soal tersebut, untuk tes soal logika, jawabannya adalah A. Semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Ya, ini merupakan contoh soal logika untuk dites penalaran. Nah, yang kedua, tes penalaran terkait dengan diagram batang. Ini contohnya ya. Yang pertama, hasil panen kebun Pak Tani bulan ini disajikan dalam diagram batang berikut ini. Di sini ada diagram batang terkait dengan hasil panen Pak Tani. Nah, pertanyaannya adalah, jika total hasil panen kebun Pak Tani pada bulan ini adalah 150 kg, berapa jumlah hasil panen kentangnya? Yang ditanyakan ini. Yang ditanyakan adalah panen kentangnya berapa jumlahnya. Nah, kita coba analisis. Dari diagram batang tersebut, kita bisa mengetahui hasil panen yang sudah diketahui. Cabai, ya ini cabai 20 kilo. Ya, wortel itu 35 kilo. Tomat 25 kilo. Ubi 35 kilo. Sama ya dengan wortel. Nah, total hasil panen yang diketahui ya tentunya 20 kilo tambah 35 kilo tambah 25 kilo tambah 35 kilo, semuanya adalah 115 kilo. Diketahui seluruh hasil
panen kebun petani adalah 150 kilo. Maka hasil panen kentang sama dengan hasil panen seluruhnya dikurangi hasil panen yang diketahui. Nah, hasil panen kentang 150 dikurangi, ya, dimana 150 ini kan hasil panen keseluruhan, ya, hasil panen keseluruhan. Nah, 100 dikurangi 105 beras, ini hasil panen yang diketahui. Nah, berarti jawaban untuk panen kentang petani tersebut adalah sebanyak 35 kg. Nah, itu adalah untuk contoh tes penalaran soal diagram. Yang ketiga adalah tes penalaran untuk contoh soal analisis. Untuk soal analisis, nah, ada tips ya yang harus diperhatikan. Tes penalaran analitis merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisis suatu informasi baik dalam bentuk teks ataupun paragraf, serta memanipulasi informasi atau data tersebut dan menarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran yang bersifat analisa. Jadi, kesimpulan pada penalaran ini tidak didasarkan pada penalaran logis, tetapi didasarkan pada penalaran analisa. Jadi berdasarkan informasi ataupun data, kemudian dianalisa, dan baru bisa didapatkan kesimpulan. Itu merupakan tipsnya ya. Tipsnya ketika kita akan mengerjakan soal berbentuk penalaran analisis. Pagi ini, Heldi punya rencana. Dia ingin mengembalikan CD Linux pada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Solo. Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Bu Sum di dekat kampus UNS Solo. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin Bu Sum, tapi ingin minum es buah di dekat Stadion Manahan Solo. Sesudah dari Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, apa kesimpulannya? Berarti kita harus bisa menganalisis dari rangkaian soal cerita yang di atas ini. Apakah A. Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan? B. Sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin mengembalikan CD kepada Hardoyo sebab takut terlupa. C. Setelah makan soto, Heldi minum es buah di dekat Stadion Manahan. D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Apakah dan E. Soto adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Nah, ingat ya, Bapak dan Ibu, mohon diperhatikan terkait dengan tes penalaran analitis ini. Jawaban dari wacana ini adalah D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam tes bakat skolastik ini terdiri dari 3 item. Ada tes verbal selama 20 menit, itu terdiri dari padanan kata, lawan kata, analogi, pemahaman wacana. Tes yang kedua adalah tes kuantitatif sebanyak 40 menit, terdiri dari deret hitung, aritmatika, aljabar, analisis data. Dan yang tes penalaran itu 20 menit, itu terdiri dari logika, diagram, dan juga analisis. Demikian Bapak dan Ibu di video kali ini terkait dengan tes bakat skolastik. Mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih, tetap semangat, maksimalkan ikhtiarnya, progreskan doanya. Semoga lolos. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.